most likely pengujian pertama itu nggak bakal jebol 6.800 lalu stay di 6.850, kemungkinan kagak kalau menurut gua ya. Mungkin karena 1 November juga ya, emang trennya November jelek. Kemungkinan mungkin Noel OTH lalu longsor. Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gua Daniel Wiguna dan gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. Seperti biasa, segmen kita adalah paham, pantauan saham, semakin paham semakin cuan. Nah, ini karena Sobat Cuan kita di akhir tahun sepertinya sudah banyak yang makin cuan nih bro ya. Kita lihat IHSG-nya kan bullish nih ya. Minggu lalu juga kita sempat bahas ya gimana pergerakan IHSG dan juga saham-saham big caps gitu yang dorong pergerakan IHSG. Ini hampir banget nyentuh all time high. Tapi nggak jadi bro. Ini kocak banget nih. Kalau kita lihat datanya ya, 5 tahun lalu itu dari data 5 tahun IHSG kita tertinggi 6693. Kemarin itu malah topsnya ada di 6687 gitu. Cuman beda 5 poin doang. Ini untuk nge-break all time high-nya dia. Dan itulah yang akan jadi tema kita pada hari ini ya Sobat Cuan. Detik-detik IHSG menuju atau break ya all time high, Sobat Cuan. Ini gimana sih sebenarnya bro kita ngelihatnya? Kapan sih lu bisa ngeramalin gak sih sebenarnya? Jadi ini sebenarnya tuh memang seperti lu bilang ya, cuman beda sekitar 5 poin doang dari all time high gitu. Jadi nggak beda banyak. Itu pas di 668 itu kalau nggak salah itu pas BCA habis split, IHSG terbang, BCA terbang. Gitu. Jadi semuanya ketarik. Akhirnya hampir break all time high tapi kagak jadi gitu. Kayak kentang gitu ya. Kurang klimaks sih. Ini dikit lagi dar udah all time high balik lagi. Ini sengaja dibuat kayak gitu ya, ditahan. Tapi kan emang kalau misalnya secara teknikal kan emang resistnya di situ. Jadi ketika udah pada naik semua udah deket di situ, orang udah pada jualan, udah sell area itu. Udah banyak supply di sana, ya udah banyak orang yang jual di sana, jadi kagak jadi all time high itu. Perlu ada tambahan tenaga lagi gitu. Jadi yang kemarin terjadi itu adalah orang rame-rame cepet-cepetan jualan gitu ya. Begitu dia ini resisten nih kan terbang jual turun lagi. Makanya lu lihat BCA itu pas habis split kan bentuknya jarum kan, naik kenceng tadi turun sempat tembus 8.000 ya. Market cap-nya sempat tembus 1.000 triliun ya nggak salah. Berarti itu langsung pada buang-buangan di situ gitu karena emang udah BCA juga all time high di sana. Moga-moga Sobat Cuan kita waktu kemarin ada pesta buang-buang barang alias profit taking malah nggak jadi orang yang nyangkuters gitu ya. Jadi kan kalau ada yang ngebuang pasti ada yang ngambil dong. Moga-moga bukan Sobat Cuan ya yang jadi orang ngambil di level 6687 itu. Karena ini memang masih jadi detik-detik yang mendebarkan ya. Kalau dia berhasil break resistennya di level itu, artinya kan ini ada peluang untuk terbang lebih tinggi lagi gitu kan. Ya kalau soal breaknya konsisten di atas level all time high itu ada peluang untuk naik lagi ya. Karena memang start gitu, misalnya dia udah tembus area udah area supply-nya udah berhasil tembus ya berarti lanjut naik lagi gitu. Tapi sebenarnya dari deket-deket IHSG ATH-nya ada yang menarik. Apa tuh? Kalau Sobat Cuan ini yang main dari 2000 misalnya dari 2019 trading atau investing dari 2018 sebelum corona, kalau misalnya ternyata portonya masih merah-merah sebenarnya nggak usah kaget. Karena? Kenapa? Padahal IHSG udah mau all time high kan, kenapa porto masih merah-merah? Kenapa tuh? Nyangkut lama gitu. Karena yang menarik ini IHSG sampai deket-deket all time high itu BCA. Bukan. Oh, bukan juga. Yang ekonomi, bro. Arto, Buka, BBHI, itu yang narik-narik IHSG terbang-terbang sekarang gitu. Justru bukan bank big caps nya ya? Kan lu lihat aja beberapa bank big caps itu masih berada di bawah level sebelum corona. Kayak BBNI masa masih di bawah corona. BRI udah di atas corona. Mandiri itu masih di bawah corona. BBCA sama BBRI udah di atas corona. Nggak salah yang big caps itu yang masih di kayak BNGA apa lain-lain itu yang Panin, yang Bank Buku 4 ya. Ya Buku 4 sekarang udah KBMI kan. KBMI 4 sekarang yang masih di bawah corona tuh kalau nggak salah gua Mandiri sama BNI ya masih belum bisa tembus all time high lah. Kalau misalnya bank-bank lain kayak BNGA, PNBN itu juga rata-rata masih di bawah corona gitu. Jadi kemarin yang dorong ini adalah bank-bank kecil itu ya. Sebanyak ini selama 1 tahun terakhir lah, lu lihat yang menarik ya bank-bank kecil, Mtek, Bukalapak ya gitu-gitu menarik gitu. Yang terkait dengan teknologi, digital itulah sebenarnya ya. Ya yang menarik ya mereka itu. Bukalapak sih enggak ya, masih di bawah IPO ya. Paling dia naikin. Lumayan ada perlawanan ini. Enggak, dia naikin market cap doang palingan, naikin market cap tapi indeksnya enggak ketarik karena dia masih di bawah harga IPO gitu.
benchmarknya harga IPO ya. Tenang, masih banyak sobat cuan Bukalapakers yang menanti ya, yang menanti dia balik lagi di atas 1.000. Oke. Jauh itu 1.300. Kalau nyakut ke atas itu jauh banget. Ya berdoa banyak-banyak lah ya. Oke. Berdoa ini bentar lagi rilis Q3 itu kan udah kelihatan ya. Sebelumnya kan masih di Q2 kan belum kelihatan kalau cash-nya masuk ke rekening. Nanti misalnya lu udah lihat di Q3 ini cash-nya masuk ke rekening, kalau nggak salah BV-nya sekitar 200-an, ada 22 T cash di rekening dia. Nah, kita lihat nanti duitnya buat apa aja gitu. Itulah perlu pantau di Q3 ini. Oke. Nah, ini kita balik lagi ke yang lu bilang. Ternyata yang menarik itu yang narik bukan big caps ya pada umumnya, tapi ternyata Bang Arto, BBHI, ada buktinya bro kalau mau lihat. Gimana? Buktinya salah satunya LQ45 tuh masih jauh banget dari all time high. LQ45? Iya. Kalau nggak salah coba sobat bukannya iya kan kalau kita lihat logikanya itu kan LQ45 naik gitu pasti IHSG juga naik, tapi mungkin karena jumlah emiten di LQ45 itu cuma 45 gitu ya, jadi pasti akan ada emiten-emiten lain di luar LQ45 yang juga bisa dorong mereka. Bukan gitu. Gini, LQ45 tuh saham-saham big cap. Biasanya kalau misalnya IHSG-nya naik deket all time high, LQ45 juga naik deket all time high. Biasanya kan kayak gitu. Biasanya kayak gitu, tapi ini tidak terjadi kayak gini. Coba lu lihat nih, LQ45 all time high itu 1132, sekarang tuh masih 1961. Kemarin tuh sempat 1030 ya. Jadi sebenarnya masih jauh banget gitu. Masih jauh banget untuk indeks LQ45 sampai 20% lah, 20%. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena saham-saham yang narik IHSG ini bukan saham-saham LQ45. Seperti yang gue bilang isinya apa? Arto lah, BBHI, lalu bayangin BBHI dari sebelumnya kapitalisasi pasar cuma 200-300 miliar, 200 miliar gue nggak salah ya. Sekarang udah 60 triliun. Iya, benar juga ya. Arto itu dulu juga 100-200 miliar, sekarang udah 150 triliun nih, sekarang udah ratusan triliun juga gitu. Tapi benar nih kalau Sobat Cuan perhatiin ya, secara year to date LQ45 baru naik 0,28%, bro. Sedangkan IHSG udah 10%. Jadi siapa yang naikin 10%-nya itu kan gitu pertanyaannya. Nah, ternyata ada di emiten-emiten bank-bank kecil itu dan digital ya. Ya dari ngomongnya dari 2019 ya, dari atau misalnya dari awal pandemi lah, atau dari 2019 yang bisa narik lah. Kan kita tahu ATH-nya kan di 2018 Februari ya. Jadi dia sejak 2018 Februari yang main ya memang sektor-sektor tech ini. Tech lah, apa yang dulunya kagak jelas. Gitu. Akhirnya itu yang mendorong. Itu adalah hal yang menarik yang pertama gitu ya, yang perlu diperhatikan Sobat Cuan. Yang kedua apa nih? Yang kedua yang bantu narik itu juga sebenarnya dari komoditas. Terutama saham-saham yang dulu kagak liquid. Lu bayangin itu udah saham kayak Bian itu dulu kan kagak liquid, Harum itu dulu kagak liquid. Lu lihat Harum Energi sama Bian tuh udah naik berapa? Bayan Resources yang cukup liquid itu dulu kan ya Indi tetap lah ya, ITMG tetap ikut naik juga, ikut narik. Tapi yang naiknya gila-gilaan ini yang narik IHSG dari 2019 nih, kalau Harum dari 2020 kan dari 1000 ya, dari 1000 dia naik ke 8.000, naik 8 kali lipat. Market cap-nya sekarang 21 triliun, lumayan market IHSG gitu. Terus yang lebih big cap-nya lagi kan Bayan Resources ya, sekarang market cap-nya 88 triliun. Kalau lihat dulu 12.000, sekarang 26.000, berarti naik 2 kali lipat, yang 40 triliun. Bantu narik IHSG lumayan itu gitu. Banget. Berapa puluh poin gitu. Ya lumayan lah nariknya gitu. Nah tapi ini baru 2 poin nih ya yang lu kasih ya. Yang pertama memang bukan dari big caps, tapi yang kedua kita juga harus lihat sektor-sektor komoditas. Bukan dari big caps, bukan LQ45 old ekonomi gitu. Bukan dari old ekonomi tapi gitu. Ada yang dari old ekonomi tapi mayoritas bukan mereka yang dari old ekonomi. Bantu narik paling cuma 2 dong, BBRI, BBCA. Itu doang gitu. Nah tapi itu di poin yang pertama ini gue mau nanya dulu nih, kalau lu bilang teknologi mau naikin IHSG lagi sampai tembus all time high dari sektor-sektor teknologi, ini bukannya ada sektor rotation nih katanya nanti akhir tahun? Ya ini bukan, gue nggak bilang nanti yang bakal nembusin itu new economy. Gue bilang ini yang bantu mendekati all time high itu new economy gitu. Kenapa? Jadi, karena dari 2019 sampai 2020 ini manggungnya tehnya gitu. Karena kalau kita lihat dari sektoral juga sektor teknologi udah naik 700% katanya bro. Gitu ya. Tinggi gitu. Jadi kalaupun ada rotasi nggak akan segede itu ya rotasinya. Dropnya nggak bakal sampai 700% juga, nggak bakal sampai drop parah, paling kan koreksi sehat doang gitu. Ya sambil nunggu ini kan pasti kan ada namanya window dressing ya. Yang biasanya kena big cap gitu. Jadi lu kalau misalnya
tahun ini IHSG pecah rekor nggak usah kaget. Itu aja. Nggak usah, iya oke. Jadi karena emang udah tinggal dikit banget ya nih kalau kita lihat. Sekarang sih udah aja jauh lagi. 6625. Coy, ini cuma sisa 60-70 poin udah sih. 60-70 poin udah all time high. Lagi nunggu sentimen aja kan, berarti kan tunggu ada sentimen positif ini kan lagi perlawanan kan, dari kemarin mau koreksi kagak jadi mulu kan, hari ini juga mau koreksi parah kagak jadi, mau koreksi kagak jadi, berarti IHSG ada perlawanan, tinggal tunggu ada sentimen positif yang bisa ATH-in aja. Nah, apa itu sentimennya bro? Apakah ini jadi poin ketiga yang menarik yang perlu diperhatikan oleh Sobat Cuan? Ya ini salah satu yang Sobat Cuan perlu perhatiin ini, katanya asing itu dari kemarin masuk gila-gilaan mulu. Nah iya, ini kalau gua perhatiin juga hari ini aja 2,95 triliun nih di all market. Di all market itu gara-gara ada nego crossing lagi. Ya ada crossing sama Care ya, masalah tidak Care. Oh, Metro Healthcare. Tapi yang itunya yang regulernya paling 100 miliar. 72 miliar ya. Ya paling, tapi rutin. Iya. Dan ada beberapa hari terakhir asing masuk terus. Nah, itu perlu dipantau gitu. Nah, karena kalau kita lihat ini year to date asing udah masuk 40,9 triliun. Bisa sampai berapa ini, Bro? Ini di pasar regular doang. Ya, masih bisa nambah 10 triliun, 15 triliun lumayan, nanti ya? Kan ada progressing apa segala, masih ada dananya masih masuk terus, belum akan keluar. Paling kan nanti pertengahan Januari baru mulai keluar lagi gitu. Oke, sama kayak tahun ini ya, awal tahun ini kan gitu ceritanya ya. Jadi begitu Januari effect udah selesai, duar koreksi sampai 5.700 kemarin kan IHSG kita. Nah, kalau kita lihat nih tadi poin yang pertama teknologi, yang kedua komoditas. Nah, komoditas ini punya peluang gede nggak nih untuk mendorong IHSG kita bisa all time high atau break all time high, karena kan di LQ45 sendiri old ekonominya banyak nih ya bro, komoditas-komoditas juga gitu. Apakah ini yang akan menjadi pendorongnya? Itu yang narik komoditasnya tuh, bukannya LQ45 bro, bukannya apa yang dari komoditas yang bisa narik IHSG itu bukannya yang dari di LQ45, justru yang non LQ45. Kenapa? Seperti gue bilang, Bayan Resources tuh udah naik 40 triliun market cap-nya. Kenapa? Karena nggak liquid, mau ditarik gampang gitu. Yang kedua Harum kan juga bukan LQ45 gitu. Indi juga yang udah naik kenceng, bukan LQ. Paling kan yang model-model PTBA itu ya yang LQ ya naiknya nggak terbatas gitu. Agak terbatas gitu naiknya. Ini malah emiten komoditas nih sepertinya ada profit taking dulu ya, gara-gara kemarin udah. Ya sekarang sebenarnya memang masih profit taking. Kenapa? Karena batu baranya juga longsor. Tapi kalau mau lihat sampai tahun depan tuh masih lanjut seperti sebelumnya udah pernah gue bilang. Tahun depan masih lanjut komoditas. Jadi tapi pesimis bro, gua ngelihat turunnya sehari bisa 20% bro. Deg-degan gak sih Sobat Cuan juga pasti kayak waduh bener gak nih Putra ngomong. Karena dari 200 berapa kan kita ngomongin tiba-tiba 180. Kemarin lu lihat naiknya berapa? Iya. Gitu. Lu naiknya dari berapa? Lu jangan lihat sehari turun 15%. Naiknya juga kemarin tinggi gila-gilaan, malah beruntun naiknya ini kan Sobat Cuan yang nyangkut di atas yang berpikir bakal naik lagi gitu kan. Tapi kalau lu lihat ya, sebenarnya longsor dibandingin sama komoditasnya, sahamnya nggak separah komoditas yang longsornya. Iya. Kalau lu lihat di komoditasnya udah longsor berapa puluh persen kan, sahamnya paling nggak seberapa gitu. Terakhir gue lihat harganya batu bara sih yang Newcastle tuh sekitar 180-an gitu sih. Ya itu kan udah longsor 20%-an. Sahamnya paling longsor belasan persen. Gitu. Oke. Berarti walaupun ada yang nyangkut ataupun jadi nyangkuters gitu ya, utamanya di komoditas batu bara masih bisa tenang dulu ya, karena kan lu kemarin juga sempat bilang ini mungkin ada momentum 2 tahun untuk mengkoleksi gitu ya, sampai emiten-emiten ini setahun bro, sampai tahun depan. Setahun lah ya. Kemungkinan ya lu boleh boleh jual-jualan gitu tahun depan. Jual dikit, ikutin aja gitu. Adro kan mau buyback. Kalau Adronya udah jual, misalnya manajemennya udah jualan ya lu ikut aja gitu. Berarti pantauannya itu ada di saham Adro nanti ya. Adro kan lagi buyback sekarang. Yang buybacknya. Kalau lagi mereka udah mau jalan ya lu ikut aja. Ngapain lawan fund gede yang keluar gitu. Nah itu buat nge-refresh Sobat Cuan, ini Adro tuh melakukan buyback 4 triliun ya, 4 triliun rupiah kurang lebih. Nah pokoknya itu aja yang diperhatikan. Kalau yang pertama teknologi, yang kedua komoditas. Apakah cuma di batu bara yang harus dilihat, ataupun ada saham-saham komoditas lain yang bisa bantu IHSG kita itu break all time high-nya? Sebenarnya CPO, tapi memang bukan break all time high ya. Sebenarnya CPO kalau mau ngomong menarik ya. Sebenarnya CPO menarik. Kenapa? Tapi gue kasih itu dulu, gue tahu dulu.
CPO nih nggak bisa bantu IHSG all time high karena market capnya kecil semua. Yang paling gede atas Ali berapa lah market capnya nggak bisa bantu, nggak bisa narik IHSG lah. Tapi kalau mau ngomong potensi naik, ini masih menarik. Kenapa? Karena dia masih lagging. CPO-nya terbang mulu, saham itunya CPO-nya masih belum besar. Berarti berpotensi manggung di akhir tahun. Gitu ada potensi manggung at least satu setengah tahun ini. 1,5 tahun ini akan manggung. Nah, tapi kalau kita ngomong kemarin juga batubara kan lagging. Lama bro laggingnya, sampai capek kita ngomongin batubara yang naik ya. Naik. Malah batubara udah terbang duluan kan. Iya. Udah terbang udah all time high. Batubaranya sahamnya masih tidur gitu. Iya. Baru akhirnya gerak akhir-akhir ini gitu. Ya makanya butuh kesabaran kalau investasi gitu. Ini yang membuat gue kadang-kadang gula-gulana ya disuruh sabar. Ya udah dijual udah terbang sahamnya udah gitu. Udah nunggu lama nih ya, hampir semua tabungan udah pakai beli tiap bulan nih ya, terus lagging bro lama setengah tahun kali ya gitu, tangannya gatal, pengen udah cuan 2% tangan gatal kan dijual. Soalnya mohon maaf nih, gue lihat lapak sebelah nih terbang-terbang nih kayaknya nih emitennya gitu ya. Akhirnya pas dijual batu baranya sekarang terbang gila-gila. Nah kalau kita nggak pengen nih ya ketinggalan kereta gitu untuk nunggu saham-saham yang akan manggung di akhir tahun, itu probably most likely gitu ya akan ada di emiten-emiten apa sih nih bro yang akan manggung di akhir tahun aja nih akhir di kuartal 4. Big cap berarti nggak usah pusing. Lu coba lu lihat aja di Bloomberg ya. Tapi kan udah pada manggung. Belum bro, masih lama lanjut lagi. Oke, belum ini ada sekarang. Ada retracement-nya dulu nggak nih? Turun ya, dulu ya, gitu. Ya November. Ya mungkin kalau menurut gua ya mungkin lu ada sisa beberapa hari di bulan ini kayaknya susah lah ya tembus all time high. Mungkin nanti awal November ada potensi tembus all time high lalu koreksi, nanti lanjut lari lagi di Desember. Most likely kayak gitu. Kita lihat aja dia mampu all time high nggak di November ini. Kan masih ada 5 hari lagi, berapa 5 hari perdagangan ya, 4 hari perdagangan di bulan 10 ini terakhir kan. Nah, most likely masih akan kayak gini, masih akan limbung dia geraknya. Naik di atas turun, gitu ya. Gitu. Tapi kan lu juga pernah bilang ya, dalam 10 tahun belakangan ini November emang selalu hijau. Oktober selalu hijau gitu ya. Banyakan hijaunya. November nih ini bakal merah-merah. Nah, itu gimana di tahun ini, apalagi ada tapering loh. Ya most likely ya masih November memang masih merah, tapi ada potensi awal-awal November ini ATH. Karena kenapa? Karena dia bakal sideways sebenarnya cuman kalau dia sideways sebenarnya kan cuman nunggu waktu doang ya. Apa memang keluar sentimen positif, apa memang keluar sentimen negatif. Gitu ya. Kalau memang sentimen positif bisa tiba-tiba naik 1% yang break ATH gitu. Berarti ini ada potensi nggak sih cuman jadi one hit wonder doang, begitu dia OTH tak turun udah ya, itu nggak naik lagi gitu. Most likely pengujian pertama itu nggak bakal jebol 6.800 lalu stay di 6.850, kemungkinan kagak kalau menurut gua ya. Mungkin karena 1 November juga ya, emang trennya November jelek. Mungkin Noel OTH lalu longsor. Konsolidasi di bawah dulu, koreksi sehat lah biasa. Menghimpun keyakinan. Iya, benar. Sebelum dia terbang lagi. Iya, nanti di Desember baru lanjut lagi break. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih dari sisi sektoral ya, ini kita maju mundur dikit ya, supaya sobat cuan kita makin penasaran ini. Di akhir sebenarnya kita mau ngomong apa sih gitu. Gak jelas ya, Bro. Ini namanya strategi tarik ulur ya. Kayak IHSG berarti ya. Iya, kayak IHSG. Nah, bro, sektor infrastruktur. Kita balik lagi nih. Gimana nih akan berkontribusi banyak nggak nih? Karena kan APBN juga udah ketok palu gitu ya. Mau berapa di tahun depan untuk infrastruktur? Emiten-emiten juga ini sepertinya yang infrastruktur udah oke banget nih ya aksi korporasinya di akhir tahun ini. Tapi apakah dia akan menjadi pendorong gitu untuk all time high-nya ya? Dia jadi pendorong most likely enggak. Kenapa? Karena market cap kecil, cuma 10, di bawah 10 T, berapa belasan T gitu. Market cap kecil jadi susah dorong. Tapi prospeknya di Desember oke. Ada potensi, emang dari dulu tuh infrastruktur Desember suka terbang. Jadi pantau aja, cari posisi yang bagus gitu ya. Most likely sabar Desember gitu. Terbang. Iya. Gitu. Cari posisi yang bagus dan sabar. 1 bulan nih masih nggak sabar sih. Iya. Kayak lu ya. Soalnya ada nih sobat cuan kita nih yang udah berbulan-bulan nih nyangkut nggak mau. Lu ya. Nggak mau cut loss nih. Nggak tahu gue siapa. Pura-pura gila lu ya. Pura-pura gila lu. Oke, sobat cuan ya. Jadi sobat cuan itu dia tadi ada beberapa
beberapa sektor ya. Yang paling hot itu adalah coba perhatiin teknologi gitu ya. Yang kedua adalah komoditi. Paling gue nggak bilang sektor hot, gue bilang dia yang narik bro. Justru sekarang berarti dia hot bro. Q4 justru nggak hot lagi karena udah gasnya udah habis. Berarti kalau mau sektor rotation nggak apa-apa. Sebelumnya ya justru setiap sektor rotation biasanya yang teh ini ya nyantai dulu. Kalau yang hot ya big capnya nanti di Q4 ini. Jadi yang pegang emiten teh boleh. Tapi teh hari ini bangkit loh di Senin ini ya. Senin ini bangkit kan teh kan. Ya karena anjlok parah ya bangkit lah apa boleh lah dikoleksi dikit-dikit ya atau dipakai buat trading aja juga boleh gitu ya. Atau swing mungkin kan, yang penting kan dapat cuan. Benar kan? Iya. Oke, kalau kita beralih ke sektor-sektor lainnya nih. Sektor-sektor yang lain gimana sih ini bro kabarnya? Nanti kan ada sektor kesehatan lah. Habis itu selain sektor kesehatan ini apa kabar ya yang kesehatan dan vaksin. Kemudian karena ekonomi udah dibuka kan berarti konsumer gimana nih, apa kabar nih para nyangkuters UNVR, mohon maaf gimana nih nasibnya konsumer sih apa UNVR dan kawan-kawan dulu karena tahun lalu UNVR juga bantu IHSG all time high. Naiknya sebenarnya nggak ada tahun lalu ke all time high. Enggak, maksudnya dia kan juga salah satu big caps ya. Berarti dia juga berkontribusi dong. Dan emang kemarin-kemarin itu bantu ya, ngebantu indeks naik ya, karena kita tahu naik puluhan persen juga, 20% ya masalah gua. Ya tapi satu lu perlu catat, most likely Unilever dan kawan-kawan itu cuma kebantu gara-gara ada dekat itu aja window dressing. Kan lu tahu Unilever tuh banyak fan yang megang juga, jadi tarik dalam window dressing gitu. Ya kalau misalnya lu emang niatnya nge-swing atau apa ya memang bagusnya Desember atau pertengahan Januari udah keluar gitu. Karena emang ya itunya aja belum bangkit ya, karena Unilever labanya kan turun gitu. Ya sebenarnya susah juga ngomong daya beli masih turun. Enggak turun aja sahamnya turun ya, bro. Apalagi kalau labanya turun. Iya benar. Dan emang bukan cuman apa banyak analis contohnya dari misalnya nilai aset, nah ini juga yang sell gitu. Karena bukan apa memang satu tuh emang udah kemahalan. Iya. Kalau lu pengen cari yang wajar ya 20 PI lah, aku kasih tahu gitu. Lu pengen harga udah lewat wajar, bro 20 PI-nya. Ya udah kemahalan makanya yang 20 PI kan. 20 PI aja wajar gitu. Kalau mau cari murah ya berarti di bawah 20 PI gitu. Oke. Berarti harus nunggu lebih lama lagi. Gitu ya. Untuk nunggu dia turun ke situ dulu. Soalnya ini cuman jelang-jelang window dressing doang diangkat gitu. Nanti di 2022 ya agak berat lah. Apa sih yang bisa mengangkat Unilever gitu? Ada sentimen apa sih yang bisa mengangkat saham-saham konsumer gitu? Misalnya contoh komoditas kan jelas kan, ada apa namanya? Ya komoditas super cycle jelas kayak gitu gitu. Nah ini konsumer apa gitu? Sebelum ada yang bisa narik gitu. Ya mungkin gara-gara lu yang sehari makan 1 kali jadi 10 kali gitu semuanya produk Unilever gitu. Ya kali ya. Oke, Sobat Cuan, kalau kita lihat lagi ya, ini ke selain konsumer deh. Kalau konsumer kan sepertinya akan datar-datar aja lah ya, tapi tetap berkontribusi gitu. Nah, most likely masih berkontribusi sampai Desember sampai Januari, tapi lepas dari Januari mungkin agak berat ya. Iya, akan berat gitu untuk bisa kembali lagi seperti performanya seperti tahun-tahun lalu. Gitu. Nah, berat mengulangi performa Oktober, November, Desember ini gitu kan. Oktobernya udah naik 20% gitu. Berat lah mau lanjut 20% lagi gitu. Oke. Kalau emiten-emiten yang ketika ekonomi dibuka ini bakal lumayan kenceng kan, misalnya seperti ekonomi udah lama dibuka bro. Oh enggak, maksudnya diturunkan kan, terus kan kita kayak apa ya, PPKM-nya diturunkan kan berarti aktivitasnya udah mulai normal. Kayak otomotif gitu. Otomotif gimana nih yang masih hodl? Asli sebenarnya menarik karena masih lagging. Masih lagging dibanding teman-temannya itu. Oh, lagging ya, karena jualan mobilnya udah lebih banyak tapi harga sahamnya masih gitu-gitu aja. Iya, salah satunya itu, dan sahamnya lagging kan kalau lu bandingin sama BRI, BCA, ATH. Ya, kalau pengen nyari saham-saham window dressing di Q3 yang masih potensi naik banyak, cari aja yang lagging. Satu, cari yang banyak dipegang sama fund. Kedua, cari yang lagging. Apa aja tuh? Selain Astra kan, yang lagging apa aja tuh? CPO tadi lu bilang kan, Astra, CPO nggak banyak dipegang fund. Oh iya. Satu banyak dipegang fund dulu. Lu lihat ini ya, di banyak dipegang fund kan, BCP kan BCA, BRI, BMRI, BBNI, ASI, Cepin.
Kalau dia masih legging udah beli aja dulu. Lalu coba cek aja gitu yang big cap yang tadi gua sebut itu yang mana yang masih legging. Nah, itu yang pengen gua tanya sebenarnya. Emiten telco gimana tuh? Telco dan menara gimana tuh? Nah, ini kan dari kemarin gua udah bahas ya, telco yang memang potensi naiknya memang masih bisa lanjut. Dia walaupun legging tapi nggak legging amat. Yang masih legging kayak ASI mungkin masih legging, Tepin juga masih legging. Tepin sebenarnya bukan big cap ya, tapi banyak fund yang megang Tepin. Masih agak lagging, dia masih YTD-nya masih hijau-hijau tipis, ada potensi diangkat. ASI juga YTD masih agak hijau, masih lagging dibanding kawan-kawan yang big cap, ada potensi naik. Oke. Nah ini bro, kita udah sampai di 5 menit terakhir kita. belum. Justru ini bagian paling serunya ya di 5 menit terakhir. Kita mau coba ngelihat ya, memproyeksi apa yang akan terjadi nanti kalau sudah all time high. Tadi dikit-dikit kita udah kasih teasernya ya. Yang lu bilang kalau dia udah break all time high ada kemungkinan dia longsor dulu, dia konsolidasi di bawah. Di bawah ini di level berapa nih? 6.200, 6.000, 5.700. Enggak sejauh itu. Enggak nyampe 6.200 lah. Gua paling 3%. 3% dari posisi sekarang. Itu udah paling jauh. Ini ya 65 lah, 64 udah paling jauh, 65 lah. 65 udah paling sweet spot ya di sana. Nanti Desember kemungkinan bisa naik lagi gitu. Atau ya sekitar segitulah. Berarti kalau Sobat Cuan udah ngelihat IHSG kita balik lagi ke 65 konsolidasi di sana, udah boleh mulai ngelirik-lirik ya, yang saham yang legging kayak gitu kan. Kemudian yang akan manggung kayak ya, clue-nya ada di episode kali ini ya Sobat Cuan. Dengerin ulang lagi. Oke, nah yang kedua, apa yang akan bikin dia retrace gitu ya? Selain ya karena secara teknikal dia itu habis sentuh resisten kan, memang secara teknikal dia pasti akan koreksi dulu gitu. Enggak, bisa sentimen apa tuh? Kalau dia tembus resisten biasanya dia bakal naik lagi bro, bukan dia retrace. Tapi kalau misalnya dia tembus tapi kagak kuat nembus, baru kemungkinan longsor. Nah ini kalau menurut gua ini Desember ini dia bakal tembus tapi kagak kuat nembus. Jadi nggak false break ya sebutannya. Jadi ya most likely bakal balik merah dulu di November ini. Oke. Secara fundamental berarti apa nih yang akan membuat dia tidak kuat gitu ya? Salah satunya kan tapering November kan. Tapering. Ya paling lu harus pantau rilis apa namanya kayak inflasi, penjualan retail gitu ya, kalau yang bisa dipantau rilisnya ya. Ya memang mungkin jelang Desember biasanya penjualan retail mungkin naik, inflasi juga mungkin tinggi gitu. Ya itu yang perlu dipantau lah gitu. Tetap ya ke angka-angka makroekonomi berarti yang perlu dipantengin. Nah, kalau dia berhasil tembus level all time high, dia break gitu ya, dia bisa kemana nih? Karena kan sky is the limit nih kalau dia udah break all time high kan, 67, 68, 69, ada yang bilang 7.000 malah. Kalau lu gimana? Kalau gue dari awal tahun prediksinya 68-50-an ya. SG cost tahun ini 68-50 terakhir. 68-50-an. Di cost sekitar segitulah. Ya mungkin kemungkinan besar ya stop di situ. Kalau benar-benar terkejadian, ini berarti jadi salah satu tahun terbaiknya IHSG ya, karena lebih dari 10% dong kenaikannya setahun. Ya, salah satu tahun terbaik bisa dibilang begitu, karena memang tahun pemulihan ekonomi. 2021 kan udah dibilang, udah banyak yang bilang tahun pemulihan ekonomi ya udah emang begitu temanya gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, apakah kita nih ya di IHSG di Indonesia ini itu kinerjanya yang paling bagus di antara yang lain-lain? Sebenarnya kinerja kita bagus tuh karena tahun lalu lagging. Kalau lihat aja tahun lalu Dow udah all time high, yang lain-lain udah bangkit, tapi kita punya masih lagging kan tahun lalu kan. Kita masih tertinggal dari mereka. Kita berapa sih naiknya, malah paling cuma berapa persen atau malah merah ya. Pokoknya nggak gitu bagus lah. Jadi wajar lah. Jadi wajar lah tahun ini kita terbang gitu karena tahun lalu masih lagging gitu. Kalau terbang pun Sobat Cuan jangan lupa ya, terbang itu ada batasnya kalau di IHSG ya. Kira lu mau ngomong kopi lagi bro. Nanti ke sana. 6.850 tadi lu bilang ya. Ini proyeksi dari kita dan juga dari Desember, untuk Desember sendiri gitu ya, kemungkinan memang akan ditutup di 6850 seperti yang tadi lu bilang ya. Clue-cluenya juga udah dikasih tahu sama Putra di episode kali ini, dan selain clue, emiten-emitennya pun ya, sektor-sektornya pun udah kita kasih tahu semuanya. Oke. Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin dan juga nonton kita nih ya di Paham on YouTube. Jangan lupa cari kita di YouTube ya. Tapi kalau di Spotify, di podcast Cuap-Cuap Cuan, Apple Podcast dan juga Google Podcast,
ada ya. Dan juga di Anchor juga ada ya. Nanti Sobat Cuan boleh cari. Di YouTube utamanya jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita juga ada di Instagram cuap_cuan. Gua Daniel Wiguna dan gua Putra dari Tim Research Indonesia. Kita pamit sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.